Terpikat aura Hot Duda. Bab 015. Apa nanti ada produk untuk anak juga? Tanya Dilan Wang. 2. Yah, nanti kedua anakku juga akan ikut dalam live. Sebenarnya 3, tapi 1 anak pemalu. Kamu harus bertemu dengan ketiganya, mereka anak yang sangat menggemaskan. Balas angkasa. 1. Aku jadi tidak sabar. Balas aktor tampan itu. Clara sudah menggigit jarinya, dia diam di pojok ruangan sembari menatap ke arah Dilan Wang. Rasanya, dia ingin memeluk aktor idamannya. Jalu yang berdiri di sebelahnya hanya memutar bola matanya malas. 2. Tuh, pria tuh begitu mako. Sindir Clara. Aku kalau punya banyak uang kayak dia juga ganteng, kurang modal aja. Balas Jalu. 4. Butuh modal. Sana, cari sugar mommy biar ada yang modalin. Gitu amat. Cicit Jalu merasa terpojokkan. 2. Pintu ruangan live terbuka, terlihat sosok wanita hamil memakai sweater putih panjang di atas lutut dan juga sepatu boot. Rambut panjangnya terurai lepas, bersamaan dengan topinya yang menampilan kesan manis di pipinya yang cubi. 3. Sayang. Seru wanita hamil itu yang tak lain dan tak bukan adalah Jingga. Melihat penampilan cantik istrinya, angkasa membulatkan matanya. Dia gegas menghampiri wanita itu dan mengajaknya menjauh. Kamu ngapain dandan cantik begini? 3. Lih, aku sengaja ke salon, make up, dandan begini karena kita mau live bareng aktor luar. Aku kan gak mau malu-maluin kamu, sayang. Ucap Jingga dengan senyuman lebarnya. 1. Angkasa memindai penampilan istrinya, aura wanita hamil itu semakin memukau saja. Hais, kenapa dia jadi tidak rela mempertontonkan istrinya? Walau sweater panjang itu di atas lutut, tapi Jingga memakai celana legging panjang. Ini juga, kenapa pendek sih? Kenapa enggak dress aja? Protes angkasa termakan api cemburu. Kenapa sih emang? Aku cantik begini, effort loh. Ayo, kenalkan aku sama aktor tampan itu. Sekalian, mau minta perutku dielus juga biar si kembar mirip dia. Hah. 5. 62. Cemburunya mantan duda. Angkasa terpaksa menahan kekesalannya saat sang istri mengobrol langsung dengan aktor tampan itu. Dia sejak tadi sudah menarik nafas panjang di belakang sang istri. Namun, wanita itu asik mengobrol ria dengan Dilan yang sepertinya juga tertarik dengan obrolan Jingga. Apalagi, Jingga sedikit bisa berbahasa Mandarin. Tuan Angkasa, istrimu cantik dan pintar, di mana kamu mendapatkannya? Tanya Dilan yang mana membuat Jingga tersenyum malu. Angkasa yang melihat istrinya seperti itu pun memutar bola matanya malas. 6. Aku rebut dia dari pria lain. Jawab angkasa asal. Dilan yang mendengarnya tertawewea, begitu juga dengan Jingga. Namun, sorot mata Jingga mengisyaratkan agar angkasa tidak berbicara yang aneh-aneh. 2. Live pun masih berlanjut, posisi Jingga duduk berada di sebelah kanan suaminya. Tangannya sejak tadi digenggam oleh ayah dari kedua calon bayinya tanpa mau dilepaskan. Sementara posisi angkasa membatasi antara Jingga dan Dilan. Dia terbakar cemburu melihat istrinya dekat dengan pria lain walau dia merasa dirinya lebih tampan. Bunda. Ketiganya menoleh, menatap ketiga bocah menggemaskan yang baru saja masuk ke dalam ruang live. Jingga melepas genggaman tangan suaminya, dia memeluk Nara yang berlari menghampirinya. Rambut putrinya itu sedikit lepek, dia pun menyisirnya dengan jari jemarinya. Kalian berlari ya? Tebak Jingga. Lia, kita lali-lali ke sini. Mana Om Ganteng? Kata Kak Lala ada Om Ganteng dari Negala Balongcai. Seru Nara semangat. 2. Saat tatapan Nara dan Dilan bertemu, di sana aktor tampan itu melambaikan tangannya. Nara yang tadinya tersenyum langsung membulatkan mulutnya. Dia menghampiri dengan kedua tangan gembulnya berada di depan mulutnya. 3. Gatengnya anak olahan, gumam Nara. 16. Sangat cantik, jadi anak kalian ada 3. Mereka kembar. Tanya Dilan Wang pada angkasa.
Sayangnya, Jingga lebih dulu menjawabnya. Ya, mereka kembar. Aku juga sedang mengandung kembar lagi. Sela Jingga. Benarkah? Wah, aku sangat ingin punya anak kembar nantinya. Balas aktor tampan itu. Jangan tanyakan bagaimana raut wajah angkasa. Seolah sudah ada api yang keluar dari kedua telinganya menandakan api kecemburuan yang terpendam. Ditambah, keduanya berbahasa Mandarin yang tidak dirinya mengerti. 5. Ayo, kalian ganti baju dulu sama Kak Clara baru abis itu masuk live. Pinta angkasa, dia memerintah Clara untuk mendandani ketiganya. Aku juga, protes Arga saat Clara menariknya. Anak tampan tidak boleh disia-siakan. Balas Clara tak ingin menanggapi protesan Arga. 63. Setelah ketiga bocah Iyu berganti pakaian, kini gantian ketiganya yang akan meneruskan live. Jingga dan angkasa pun istirahat. Sementara ketiga bocah itu asik bercengkrama dengan Dilan. Jingga yang ikut menonton terkadang tertawa melihat kelucuan mereka yang mengobrol dengan bahasa masing-masing. Om Taunda lempel? Tanya Artan pada aktor tampan itu. 6. Lempel. D. Omnya ndak tahu altaan. Gemes Nara. Ndak tahu. Omnya manusia bukan. Ucap Artan dengan tatapan polosnya. Mendengar itu, Jingga ikut tertawa. 2. Cek. Senyuman Jingga surut saat mendengar decakan keras dari pria di sebelahnya. Dia pun beralih menatap angkasa yang saat ini sedang merengut kesal sambil memainkan ponselnya. Padahal penjualan naik pesat, kenapa pria itu berwajah masam? Kamu kenapa? Heran Jingga. Kamu masih tanya aku kenapa? Protes angkasa dengan nada yang tidak biasa. 2. Ya iya, kamu kenapa? Dari tadi kamu pasang muka asam banget, udah kayak asam buah kedondong. 2. Ingin Rasnaya angkasa berjingkrak kesal sekarang jika tidak mengingat ini di kantor. Besok aku mau ngundang aktris aja lah. Siapa? Kamu lagi naksir artis cantik siapa? Jingga bersedekap di 4D, menatap tajam pada angkasa yang meringis melihat kemarahan di matanya. Aku lagi hamil besar begini, sempat-sempatnya suka sama cewek lain. Kamu tuh ya, gak ngerti perasaan istri banget, heran. Lihat sekarang siapa yang merajuk. Awalnya angkasa, kenapa berujung jadi wanita hamil itu? Oke, angkasa harus mengalah. Jika tidak, mood keduanya akan hancur hari ini. 2. Aku juga cemburu kamu sama dia, pakai acara dielus perut kaku berharap anak-anak kita mirip dia. Aku yang buat pagi siang malam, aku pupukin hampir tiap hari, aku yang rawat, aku yang usaha, kenapa jadi mirip dia? Kan, gak adil. Lagian, aku sama dia juga gantengan aku kemana-mana. Cuman versi lokal bule aja. 2. Mendengar itu, ingin rasanya Jingga tertawa. Ternyata, suaminya sedang dalam mode terbakar api cemburu. Pantas saja, sejak tadi mood pria itu memburuk. Kenapa Jingga baru sadar? Karena selama ini angkasa hampir tidak pernah cemburu dengannya. Jadi dia pikir, pria itu memang memiliki hati lempeng saja. Ya udah, maaf ya. Jingga menyadarkan kepalanya di D4 dan bidang pria itu San mengelus wajahnya dengan lembut. Enggak mau maafin. Kok melunjak? Jingga membatin. Oke, dia harus pakai cara yang lain. 3. 64. Acara live pun usai, Dilan Wang pamit untuk kembali ke hotel dan besok dia memiliki jadwal lain. Karena hanya di hari itu saja, kerja sama angkasa dan Dilan ditetapkan. Tak masalah, omsetnya juga sudah menembus lebih dari yang dia perkirakan. Sementara Jingga dan anak-anak sudah pulang sejak sore jam 6 tadi. Tak mungkin ikut acara live sampai malam, keempatnya pasti sangat lelah. Apalagi Artan yang sejak tadi moodnya kurang bagus karena berdebat dengan Nara pasal donat yang dia dapatkan tidak sesuai. Berakhir anak itu tidak semangat seperti hari lainnya. Hari ini kalian tidur lebih cepat ya, besok ikut ayah beli mainan. Ucap angkasa pada ketiganya yang sedang berada di ruang bermain. Mendengar hal itu,
Tentunya Nara dan Artan tersenyum lebar. Keduanya langsung membereskan mainan mereka dan berlari pergi ke kamar. Sementara Arga, dia masih tetap diam di sana membaca buku baru miliknya. Arga enggak tidur juga. Tanya Angkasa menghampiri anak itu dan duduk di sebelahnya. Bisa aku ikut latihan taekwondo ayah? Arga menunjukkan buku arahan pembelajaran taekwondo yang entah dia dapatkan dari mana buku itu. Taekwondo. Heran Angkasa. Aku ingin ikut tapi takut bunda marah. Lirih Arga. Angkasa terdiam sejenak, dia mencoba menimbang keputusannya. Nanti ayah bicarakan pada bunda ya mengenai hal ini. Kalau bunda setuju, ayah juga setuju. Kamu tahu, keputusan terbesar dalam keluarga itu ada pada sang ratu. Ucap Angkasa yang membuat Arga tersenyum. Angkasa turut tersenyum, dia mengacak-acak rambut Arga dengan gemas. Ayo jagoan, kita tidur. Tak disangka, Angkasa meraih Arga dalam gendongannya. Jangan gendong aku. Cicit Arga. Kenapa? Kamu jarang sekali mau digendong. Sudahlah ayo, jangan malu begitu. Seru Angkasa. Arga terdiam, dia mulai memberanikan diri merangkul leher Angkasa. Hal yang dulu sangat dia irikan dari para temannya ketika ayah mereka menggendongnya. Arga iri, karena itulah muncul di dalam hatinya rasa penasaran tentang ayah kandungnya. Tapi kini, Angkasa mengusir rasa kekosongan itu dengan memberikannya cinta seorang ayah. 3. Tidurlah, jangan lagi membaca buku. Tubuh kamu punya hak untuk beristirahat. Jangan terlalu dipaksakan sesuatu yang belum seharusnya kamu kuasai. Ucap Angkasa sebelum mematikan lampu kamar. Sebelum menutup pintu kamar, Angkasa lebih dulu mengucapkan satu hal. Selamat tidur, Arga. Selamat tidur ayah dan terima kasih banyak, balas Arga dan menutup matanya. Angkasa tersenyum, dia menutup rapat pintu kamar. Karena sudah mengantuk, Angkasa juga langsung kembali ke 65. Kamarnya. Rasanya hari ini sangat lelah, tapi melihat hasilnya dia merasa senang. Setidaknya, bisnis yang dia bangun maju dengan pesat di tengah banyaknya persaingan saat ini. Mau langsung atau mandi dulu? Baru saja masuk ke dalam kamar, Angkasa dibuat kaget oleh penampilan istrinya. Bagaimana tidak? Wanita itu berpose di atas ranjang dengan pakaian malam kesukaannya. Bagaimana Angkasa tidak kaget melihatnya? J4 kunnya bergerak naik turun, tubuhnya terasa panas dingin saat ini. 1. Sayang. Ya, Dedi. Angkasa tersenyum, kamu sedang menggodaku ya, baby. Tahu kalau hari ini aku marah ucapnya sambil tangannya bergerak melepas satu persatu kancing kemejanya. 6. Apa? Nunggu apa kalian? Mau UP banyak tapi lagi nunggu ini penilaian 80 bab belum turun-turun, masih menunggu kalau udah turun dan hasilnya bagus. Mau sehari 5 bab ya hayu doakan ya kawan, semoga secepatnya turun dan hasilnya bagus. Terima kasih dukungannya kawan 1. 66. Tingkah putri kecil Angkasa. Nara baru saja keluar dari kamar mandi, dia selesai menggosok gigi dan mencuci wajahnya. Gadis kecil itu memang terbiasa melakukan rutinitas sebelum tidur sesuai dengan apa yang Angkasa ajarkan sejak dulu padanya. Maka dari itu, sebelum rutinitas dilakukan Nara tidak akan nyaman tertidur. Jam 1 jam 2 jam 3 konda dataang. Acik. Bocah menggemaskan itu asik bersenandung riang sembari naik ke atas ranjang. 8. Jam 7:8:9, kok nyamuk yang dataang. Nala banting pintu, talik celimut kita bobo tantik aja. Sesuai irama, Nara menarik selimutnya dan mulai memejamkan matanya. 2. Toh. Kedua mata Nara kembali terbuka lebar, raut wajahnya terlihat tegang. Merasa dirinya salah dengar, bocah menggemaskan itu kembali menutup matanya. Tapi lagi-lagi, bunyi ketukan di jendelanya membuatnya terusik. Siapa yang Nala tunggu? Jangan-jangan itu cetan nila Nala tunggu meleka. Gumam Nara ketakutan. Toh. Bunyi ketukan di jendelanya semakin keras,
hal itu tentu membuat jiwa seorang anak kecilnya ketakutan. Gegas, Nara turun dari tempat tidurnya dan ingin memastikan siapa yang mengetuknya. Dengan keberanian yang tersisa, kakinya mulai melangkah mendekat. Brak! Nara berteriak kencang, ia gegas berlari keluar kamar menuju kamar orang tuanya. Saking takutnya, Nara tak sempat mengetuk. Dia langsung mendorong pintu kamar orang tuanya dengan sekali dorongan. Ada ceetetean. Nara terbengong melihat angkasa yang menindih tubuh Jingga. Pria itu sudah menanggalkan kemejanya, dan Jingga sama sekali belum menanggalkan pakaian minimnya. Hanya saja, posisi keduanya yang seperti itu tentu ditatap aneh oleh Nara. 9. Nara. Jingga mendorong Angaksa, dia lekas membenarkan cardigan yang sempat tersingkap. Dengan gugup, Jingga membenarkan letak rambutnya dan menutupi tanda yang suaminya berikan. Nara ngapain sayang? Tanya Jingga mengalihkan perhatian gadis kecil itu. Sedangkan Angkasa, dia langsung memegangi kepalanya yang terasa sakit. 3. Ada cetan di kamar Nala, ketuk-ketuk jendela. Dia kila, Nala nunggu dia di kamar. Ucao Nara ketakutan. Setan. Jingga mengulangi perkataan anak itu. Ya, Nala mau dibawa bunda. Nala ndak ada uang. Tapi cetannya nakcil Nala. Ucap polos anak itu. 10. Angkasa mengacak-acak rambutnya kesal, dia sudah akan memulai aksinya tapi lihat. Putri kecilnya mengacaukannya. Datang dengan tatapan polos tanpa rasa bersalah. Tatakan menggemaskan itu membuatnya tak bisa marah. 3. Ayo kita coba lihat, memangnya siapa yang ketuk jendela kamar Nara? Jingga turun dari ranjang. La menghampiri. 67. Nara dan menggenggam tangan anak itu. Lalu, membawanya pergi ke kamar Nara untuk melihat siapa yang mengetuk jendela. 1. Sedangkan Angkasa, dia melompat dan berguling tak jelas di atas ranjang. Wajahnya sudah memerah menahan kesal. Ingin rasanya berteriak melepas semua kesal dalam hatinya. 1. Setelah dipastikan, tidak ada apapun. Jingga membuka jendela dan justru mendapati ranting pohon yang mengarah pada jendela kamar Nara. Hanya saja, ranting itu seperti tertiup angin yang memang lumayan kencang malam ini. Hanya ranting, tidak apa-apa. Ucap Jingga menangkan. Oh lanting, emang kulangkeljaan itu lanting nakutin orang. Ya sudahlah, Nala kila cetan nakcil Nala tadi. Ucap anak itu dengan tatapan polosnya. 2. Jingga menggelengkan kepalanya, dia pun kembali menutup jendela kamar Nara beserta gordennya. Lalu, mengajak putri kecilnya itu kembali tidur. Bunda temenin Nala bental, ayah kan sudah bikel. Temenin Nala tidur bental, kalau lantingnya nakal lagi Nala ndak takut. Pinta anak itu saat Jingga mematikan lampu kamarnya. Sejenak Jingga menimbang, tapi tak apalah dia menemani Nara sebentar sampai anak itu tertidur. Benar saja, tak sampai 10 menit Nara tertidur dengan pulasnya. Setelahnya, baru Jingga bisa kembali ke kamarnya. Sayang, Angkasa. Jingga tak mendapati Angkasa di dalam kamar. Namun, dia mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Mengetahui jika suaminya ada di sana, Jingga terkekeh geli. Dia pasti uring-uringan sendiri. Ya sudahlah, aku ngantuk, gumam Jingga dan memutuskan untuk merebahkan dirinya ke atas ranjang. 1. Sayang, handuk. Teriak Angkasa dari dalam kamar mandi. Wanita hamil yang akan menejamkan matanya pun terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih dulu menggambilkan Angkasa handuk sembari mengomel kecil. Pasalnya, setelah menikah entah kenapa Angkasa suka sekali melupakan handuknya. Ini handuknya, ucap Jingga sembari mengetuk pintu. Angkasa membuka pintu kamar mandinya sedikit dan mengulurkan tangannya. Bukannya meraih handuknya, Angkasa justru menarik Jingga untuk masuk. Pekikan kaget dari wanita hamil itu tak membuat Angkasa menghentikan aksinya. Pria tampan itu malah tertawa lebar sembari memeluk istrinya dari belakang. Kalau aku jatuh gimana? Omel Jingga, dia menepuk pelan tangan jahil suaminya.
Aku akan menangkapmu, tenang saja. Bisik angkasa yang mana membuat tubuh Jingga meremang. Jadilah malam itu Jingga mandi untuk kedua kalinya. Bahkan, setelah melakukan kegiatan ala suami istri, keduanya berendam di dalam bathtub sembari saling mengobrol ringan. Terlebih, angkasa memeluk Jingga dari belakang dan sesekali mengguyur perut buncit istrinya dengan air yang penuh busa. "Kamu enggak gimana-gimana sama badanku yang besar kayak gini?" tanya Jingga sembari memainkan tangan. 68. Suaminya. "Gimana apanya? Justru dalam keadaan seperti ini kamu tambah cantik dan menggoda. Kalau boleh tiap hari jenguk si kembar, udah aku jenguk deh. Tapi kan kasihan kamunya kadang kecapean, gak bisa tidur. Aku juga enggak cuman mikirin diri aku sendiri, kebutuhanku sendiri, tapi mikirin kondisi kamu juga." Terang angkasa yang mana membuat Jingga terbang melayang dibuatnya. Tiba-tiba Jingga berbalik, menangkup wajah tampan suaminya. "Perubahan aku yang paling kamu suka apa?" "Yang paling aku suka, mungkin..." Tatapan angkasa mengarah ke bawah, hal itu membuat Jingga langsung meraup wajah suaminya. 4. Bukan itu. Tapi sifatku. Hahaha. Semuanya aku suka. Sudah, ayo kita bilas. Takut keburu masuk angin, kasihan si kembar kedinginan. Ajak angkasa menghiraukan omelan istrinya. "Gak ada adegan terlalu, kita fokus ke bocil aja." 25. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian, terharu banget pokoknya penilaian udah keluar, kita up 5 hari ini ya. 12. 69. Obrolan hangat di meja makan. If Grace Natalia, sebutan untuk model cantik yang kini tengah memandangi lebatnya hujan salju dengan batasan kaca jendela apartemennya. Hujan salju yang terus turun, membuat suasana semakin bertambah dingin. Dia hanya mengusap lengannya tanpa mau memakai pakaian musim dingin. Sampai, seorang pria memakaikan untuknya sebuah jaket walau hanya menggantung di bahunya saja. "Kamu suka kebiasaan if, cuaca sedang dingin. Apa yang kamu lakukan dengan pakaian pendekmu itu?" ucap seorang pria yang memiliki rambut coklat dan lesung pipi yang hanya ada di pipi kanannya. If terdiam, matanya masih memandang lurus ke depan. "Tristan, aku merindukan putriku. Apa ada jadwal libur untukku? Aku ingin menemuinya, barang sehari saja tidak apa-apa," ucap wanita itu dan menolehkan kepalanya. Menandang penuh pada pria yang merupakan manajernya sekaligus sahabatnya yang selama ini menemani jenjang karirnya. "D. Dalam waktu dekat sepertinya tidak ada, jadwalmu sangat padat If. Bisa tidak dibatalkan?" tanya If dengan tatapan penuh permohonan. Tristan, pria itu terdiam dengan helaan nafas cukup berat. Dia kembali menatap kedua mata If yang masih menatapnya penuh permohonan. Seolah, dia sangat ingin bertemu dengan putrinya. "Kamu ingin bertemu dengan putrimu atau mantan suamimu V? Kamu masih mencintai angkasa bukan?" tebak Tristan. Angkasa sudah bersama dengan wanita yang dicintainya. "Tidak ada alasan untuk aku melanjutkan cinta itu, Tristan. Aku hanya ingin bertemu dengan putriku. Sejak bayi aku sama sekali tidak menjenguknya. Aku merasa jahat sekali padanya," ucap If dengan mata berkaca-kaca. 5. Tristan yang melihat itu menghela nafas pelan. "Akan aku atur jadwalmu. Semoga ada yang bisa ditunda atau dibatalkan. Paling tidak, hanya seminggu If. Setelah itu, kamu harus kembali ke sini." "Tidak apa-apa, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, Tristan." If tersenyum penuh, membuat Tristan mengalihkan pandangannya. "Aku akan istirahat kalau begitu, selamat malam." If masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Tristan yang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. 2. Yah, selamat malam. If, kapan kamu membuka hati kembali? Nara bersenandung riang, dia tengah memanggang roti dengan ditemani oleh pelayan. Entah kenapa, lagi ini anak itu tampak jauh lebih bersemangat dari biasanya. Apalagi, angkasa menjanjikan hari ini untuk membeli mainan. Pada hari Minggu kutulut Altan dibuang,
naik capi istimewaku duduk di loda. Ku duduk camping Pak Kucil yang sedang bekerja, mengendalai capi supaya Altan dilempal hei. 1:70. Artan sudah ada di sana sejak tadi, anak itu terlihat mengempatnya, syok mendengar apa yang Nara nyanyikan pagi ini. Tak terima, Artan meletakkan gelas minumnya dan mendekati Nara. Maksudnya apa bilang Altan mau dilempal? Cicil nenek lombeng. Altan ndak ada celapnya. Nala banyak, tuh banyak dijual di longcok yang boneka celam. Arga yang mendengar perdebatan keduanya hanya menggelengkan kepalanya. Dia mendekati Nara dan memberikan piring kosong kiliknya. Dengan senang hati, Nara memberikan roti panggang yang berhasil dia buat dengan bantuan pelayan. 2 buat Alga, Celai ambil cendili Nala magel coalnya. Ucap Nara. 2, Altan. Artan menyodorkan piringnya pada Nara setelah Arga pergi. Ndak ada, buat Altan ndak ada. Bikin cendili cana, tadi bilang Nala cicil nenek lombeng. Ndak ada ceritanya cicil nenek lombeng bikin roti buat Altan. Ucap Nara santai, dia melemos pergi begitu saja. Meninggalkan Artan yang terbengong menatap piringnya yang masih kosong. Teganya jadi olaang. Gumam Artan. Sini, bibi buatkan. Pelayan yang merasa kasihan dengan Artan pun membuatkannya. Untungnya, mood Artan kembali bagus dengan itu. Semuanya pun sarapan tanpa banyak drama, terjadi obrolan kecil antara Angkasa dan juga Jingga. Keduanya membahas tentang live kemarin dan sesekali menonton video live yang sempat tersimpan. Jingga merasa lucu saat ketiga anaknya tak mengerti bahasa asing itu. Di sini Artan berikan Dilan lemper, dia malah suka. Ucap Jingga. Benar, biasanya nggak rela si Artan bagi lempernya sebiji utuh. Balas Angkasa dengan kekahan kecil. Bukan dalela, lempel itu cahabat sejati Altan. Seru Altan menggebu. 2. Cahabat sejati ndak dimakan Altan, itu cahabat palku. 3. Artan menukikkan alisnya tajam, Altan da celita cama nalaloh. 2. Angkasa dan Jingga saling tatap, keduanya hanya menghela nafas pasrah melihat keduanya bertengkar. Untung saja, di antara ketiga anak itu ada satu yang anteng. Siapa lagi kalau bukan Arga? Oh ya, semalam aku berbincang sebentar dengan Arga. Dia bilang, ingin ikut latihan taekwondo. Bagaimana menurutmu? Jika menurutku, sangat bagus. Aku sempat mengikutinya walau hanya sebentar. Itu sangat seru. Tubuh Arga menegang, dia melirik takut pada Jingga yang sedang menatapnya. Entah bagaimana respon wanita itu nantinya, Arga takut Jingga akan menolaknya. Terlebih, bundanya itu sangat overprotektif padanya dan Artan. Taekwondo, itu sangat sulit, umur Arga masih sangat kecil. Bagaimana kalau dia kenapa-napa? Enggak deh, jangan dulu. Arga, mending kamu les matematikan aja ya. Benar kan? Bundanya pasti akan menolak. Arga langsung menjatuhkan kedua bahunya lemas mendengar penolakan yang sudah dia duga itu. 71. Kenapa tidak dicoba saja? Mungkin Arga bosan dengan pelajaran bias, dia ingin mencoba hal baru. Lagian, umur Arga masih 5 tahun. Guru yang mengajar juga pasti akan mengajarinya dari dasar dan sesuai umur. Tidak mungkin langsung lomba. Aku enggak setuju. Jingga beranjak pergi, meninggalkan Arga yang tertunduk dalam sembari melahap lemah rotinya. Angkasa tersenyum, dia mengelus lembut kepala Arga. Bunda hanya khawatir. Latihan bela diri dengan ayah, mau. Emang ayah bisa? Arga mulai penasaran. Angkasa tersenyum, nanti kita ambil waktu di belakang bunda ya. Akan ayah ajarkan hal yang dasar. Mungkin saat umurmu sudah 7-10 tahun, bunda berubah pikiran. Tapi untuk sekarang, ayah bisa menjadi gurumu. 2. Senyuman Arga mengembang, aku mau. Altan juga mau. Seru Artan semangat. Angkasa mengedipkan sebelah matanya, dia pun kembali menegakkan tubuhnya ketika Jingga kembali dengan segelas susu di tangannya. Ternyata, wanita itu pergi hanya untuk mengambil segelas susu, bukan merajuk.
Bisik-bisik apa tadi? Tanya Jingga dengan tatapan curiga. Bisik-bisik tetangga aja, iya kan Arga? Tadi lagi celita. Nara akan membuka suara, tetapi Arga dan Artan segera melot-noltinya. 3. Celita Gayung Bilu. Cicit Nara yang akhirnya sadar jika tadi itu adalah rahasia. 6. Gayung Biru. Tanya Jingga mengulangi perkataan Nara. MBAAA, ada paket di depan. Angkasa justru berteriak, raut wajah Jingga menjadi panik. 39. Paket BH baru bunda itu. Ucap Jingga dan berlalu pergi, meninggalkan Angkasa dan ketiga anak menggemaskan itu yang tertawa. 4. Pokoknya makasih banyak-banyak atas dukungan semuanya. 72. Kekhawatiran Angkasa. Sesampainya di mall, Angkasa membiarkan ketiga anak menggemaskan itu berjalan lebih dulu. Sementara dia menggandeng tangan istrinya yang berjalan lambat akibat kehamilan yang semakin besar. Sepanjang toko sudah mereka lewati, sampai akhirnya tiba di toko mainan yang ketiganya inginkan. Altan ini, Altan mau ini. Seru Artan pada sebuah motor mini trail. Enggak boleh. No Artan, masih gembul begitu yang ada gelinding kamu. Tegur Jingga pada putranya. Bunda tuh apa-apa ndak boleh, ini ndak boleh, itu ndak boleh. Altan jadi anak orang lain aja lah, Altan ndak mau ndak boleh telus. Lihat, anak itu sekarang merajuk dan berjongkok di tengah jalan. 3. Angkasa melepas genggaman tangannya pada sang istri, dia berjalan mendekati motor yang Artan inginkan dan mengeceknya. Wajar saja Artan menginginkannya. Pasti anak itu banyak melihat video tentang anak kecil seusianya yang memainkannya. Ada berapa stok motor ini mbak? Tanya Angkasa pada pelayan toko. Sisa 2 ini aja pak. Angkasa mengangguk, dia menatap istrinya yang sudah menatap penuh peringatan padanya. Jangan aneh-aneh, anak-anak masih kecil. Peringat Jingga. Siapkan 2 kak. Ucap Angkasa yang mana membuat Jingga membulatkan matanya. Berbeda dengan Artan dan Arga yang tersenyum lebar. Keduanya langsung memilih warna motor yang keduanya inginkan. Untungnya, Arga mengalah ketika Artan ingin motor yang warna merah sementara dirinya warna biru. Angkasa, omel Jingga. Enggak apa-apa, kalau kita larang terus mereka akan merasa tertekan. Bakat anak jangan disia-siakan, sayang. Kita latih saja ke arah yang lebih baik. Kalau semuanya dilarang, mereka akan sulit percaya pada kita. Saat mereka besar, mereka banyak menyembunyikan rahasia darimu karena merasa kamu akan melarang mereka. Terang Angkasa. Jingga terdiam, apa yang Angkasa katakan benar adanya. Jika dia terus melarang, anak-anak akan memberontak. Ya sudahlah, lagian motor itu tidak bisa sembarangan dilajukan di jalan besar. Pastinya, keduanya akan mendapat perhatian khusus. Berbeda dengan Nara yang terbengong sembari mengerjapkan matanya melihat keantusiasan Artan. Sampai, dia menepuk bahu Artan yang sedang berbahagia riang itu. Acep, citu loda 3 aja ndabika. Ini loda 2, mau nyungcep di mana? Ucap Nara yang melunturkan senyuman riang Artan. 5. Altan bika. Itu kan cepeda, ini motol. Nala cilik ya. Ndak boleh gitu. Kesal Artan merasa diremehkan. Nanti belajar pelan-pelan enggak apa-apa, ada ayah. Angkasa melerai perdebatan keduanya. Tenang rasanya si kembar mendengar apa yang selalu Angkasa katakan. Tenang, ada ayah. Perkataan yang selalu menenangkan hati seorang anak. Sementara kedua anak laki-lakinya membeli motor, putrinya pun memilih sebuah set dapur mini yang nantinya akan di 73. Letakkan di kamar. Nara memang belum mempunyainya, makanya ketika anak itu memilih Angkasa langsung mengiyakan. Walaupun, harganya juga sangat mahal. Tapi apapun itu, asal anaknya bahagia. Apalagi, ketiga anak menggemaskan itu menggunakan hasil kerja keras mereka sendiri. Bundanya mau beli apa? Tanya Angkasa setelah membayar hasil belanjaan anak-anaknya. Mau lihat perlengkapan bayi. Kita kan belum tahu mereka laki-laki atau perempuan,
atau kembar sepasang. Heran angkasa. Lihat aja kenapa sih? Aku tuh heran, kenapa cowok selalu tanya, kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa enggak bilang iya aja, selesai gitu? Omel jingga. 4. Angkasa mengempat ruk kepalanya yang tak gatal, dia menunduk menatap perut buncit istrinya. Curiga aku kalau dua-duanya perempuan. Belum lahir aja udah buat bundanya ngomel terus, apalagi kalau udah lahir, batin angkasa. Karena jingga kekeingin ke toko perlengkapan bayi, angkasa menitipkan ketiga anaknya di playground. Ketiganya pun senang bermain dengan bebas sambil menunggu kedua orang tua mereka kembali. Aku mau cari gendongan dulu. Pinta jingga menggandeng mesra tangan suaminya. Boleh, yang lain sekalian enggak apa-apa. Tapi warna netral aja, biar perempuan sama laki-laki warnanya masuk. Saran angkasa. Jingga mengangguk, dia melepaskan tangannya dari angkasa dan mulai mencari barang yang ia mau. Sementara angkasa, dia harus menerima panggilan dari seseorang. Menatap istrinya sejenak sebelum menjauh untuk menerima panggilan telepon itu. Pokoknya begitu aja, jangan sampai lewat dari waktunya biar enggak kena peringatan aplikasi. Hubungi Ricky kalau ada masalah, hari ini saya lagi enggak bisa diganggu. Lia, nanti, Pak, wanita yang hamil itu istrinya ya. Tiba-tiba pelayan toko menghampirinya dengan raut wajah yang panik. Angkasa mengangguk kaku, perasaannya jadi tidak enak. Istri saya kenapa? Jatuh di sana. Mendengar kata jatuh, angkasa langsung kembali menemui istrinya. Ya benar, jingga masih duduk di bawah dalam keadaan memegang perutnya. Bagaimana bisa terjatuh? Padahal tidak ada tangga atau jalan yang tidak rata. Sayang, enggak apa-apa. Angkasa berjongkok di samping sang istri, dia mencoba tenang dan tidak panik. Tadi ada plastik enggak tahu dari mana, enggak sengaja keinjak. Perutnya bagaimana? Tanya angkasa mengelus lembut perut jingga yang terasa tegang. Jingga menggeleng. Enggak terbentur, tadi aku sempat nahan diri pakai tangan. Cuman mungkin karena kaget jadi perutku agak kencang sekarang. Lirihnya menjelaskan. Jantungnya masih berdegup kencang dengan perasaan yang cemas. Angkasa membantu istrinya berdiri, pelayan toko sigap memberikan sebuah kursi untuk jingga duduk. Juga, segelas 74 air putih untuk menenangkan. Selang beberapa menit, supir pribadi angkasa datang membawakan kursi roda yang dibelinya mendadak. Angkasa kuat mengangkat istrinya, tapi dia tidak mau mengambil resiko apapun. 2. Kita ke rumah sakit. Tapi perutku enggak terbentur. Protes jingga. Setidaknya memastikan. Anak-anak biar nanti Pak supir temani, kita ke rumah sakit dulu. Putus angkasa. Dia tidak mau terjadi apapun pada bayi kembarnya. Terlebih, keduanya kembar dan memiliki lebih besar resiko kehamilan. Maaf kermalaman, sempat M4 lampu plus daya ponsel melemau 1. 75. Ketakutan seorang anak. Untungnya setelah diperiksa, keadaan kedua janin sehat. Jenis kelamin pun sudah dapat dilihat, posisi kedua bayi terlihat jelas menunjukkan jenis kelamin mereka. Hanya saja, jingga masih ingin merahasiakannya sampai usia kehamilan 7 bulan. 2. Angkasa merasa lega mengetahui bayi kembarnya tidak apa-apa. Dia sudah sangat takut tadi dan terus menyalahkan dirinya yang malah meninggalkan istrinya sendirian hanya untuk menjawab sebuah telepon. Jika sampai bayi kembarnya terluka, angkasa tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Si kembar kan enggak apa-apa sayang, kenapa malah nahan tangis begitu? Tegur jingga pada angkasa yang fokus mengendarai mobil. Mata pria itu terlihat menahan tangis sejak tadi. Juga, menahan rasa kerisauan yang menumpuk di hatinya. Kalau si kembar kenapa-napa gimana? Mereka kasihan kalau sampai kesakitan di dalam perut. Lirih angkasa dengan suara bergetar. Kata dokter tadi kan enggak apa-apa. Jingga merasa heran, seharusnya dia yang menangis tapi justru suaminya yang menangis seperti sekarang ini. Angkasa mengusap matanya yang merah berair,
dia lalu mengelus perut istrinya seolah merasa bersalah yang amat dalam pada calon kedua buah hatinya. Jingga sendiri merasa aneh, kenapa jadi suaminya yang sangat sensitif perasaannya. Kamu pokoknya jangan jauh-jauh dari aku, mau ke kamar mandi aku ikut. Kalau aku mau buang air besar, aku temenin, kalau udah nikah semuanya serba wangi. Ujar Angaksa yang mana membuat Jingga tertawa. 6. Manis banget si ayah anak-anak, jadi pengen kurung dalam kamar terus. Jingga mensifibit gemas pipi Angkasa dan mengtiga-kap singkat bibir pria itu. Sesampainya di rumah, Angkasa lebih dulu turun dari mobilnya. Lalu, dia membantu istrinya untuk turun dari mobil guna berjaga-jaga. Jingga hanya pasrah, ketakutan pria itu sungguh tidak dapat dia cegah sedikitpun. Tuan, Nyonya, ada tamu yang ingin bertemu. Seorang pelayan datang dan memberikan kabar tentang tamu yang datang. Jingga dan Angkasa saling tatap, keduanya sama-sama tidak memiliki janji dengan seseorang. Jikapun itu orang tua Jingga, pasti keduanya mengabari. Tapi siapa yang datang bertamu? Tamunya di mana B1? Tanya Angkasa. Di ruang tamu tuan. Tadi saya izinkan masuk, soalnya anak-anak ternyata kenal sama tamunya. Tadi siapa sih namanya? Sally. Atau siapa ya? Lupa saya. Jawab pelayan tersebut. Selva datang, untuk apa? Jingga berpikir, dia merasa aneh dengan kedatangan Selva. Bahkan, anak kembarnya pun sudah berada di rumah sejak tadi dan bertemu dengan wanita itu. Dengan perasaan khawatir dan cemas, Jingga berjalan cepat menuju ruang tamu. Sampai-sampai, Angkasa dibuat panik olehnya. 76. Sayang, jalannya pelan-pelan kan bisa. Tegur Angkasa, tapi Jingga justru menghiraukannya. Langkah Jingga terhenti setibanya di ruang tamu, dia melihat Selva sedang mengobrol dengan Arga. Sementara Artan dan Nara terlihat sibuk dengan bolu yang Selva bawakan untuk mereka. Melihat kedatangan Jingga, Selva tersenyum menyambuternya. 1. Jingga, maaf aku satang tidak mengabari. Tidak apa-apa kan, aku datang menemuimu dan si kembar. Sapa Selva. Ada keperluan apa kamu kesini? Tanya Jingga dengan nada tidak biasa. Selva menatap pada Arga, tadinya aku ingin mengobrol denganmu. Tapi kata Arga, kamu sedang di rumah sakit memeriksakan kandungan. Jadi, Arga menemaniku mengobrol. Jingga menghela nafas pelan, dia lalu menatap kedua putranya. Arga, Artan, masuk kamar. Lia bunda. Arga menurut, tapi Artan tidak. Arga harus menarik anak itu yang masih berusaha melahap habis bolu pisang yang Selva bawakan. Nanti gelicah galau melana kalau bolunya Altan tinggal loh bang. 4. Diamlah. Desis Arga kesal dan berhasil membawa adiknya masuk ke dalam kamar. Sementara Nara, dia terlihat bingung. Ingin ikut si kembar tapi tidak disuruh, ingin diam di tempat tapi tidak ada anak seumurannya. Nala gimana? Tanya anak itu dengan tatapan polosnya. Nara ikut si kembar ke kamar ya sayang, punta Jingga lembut. Akhirnya Nara dapat bagiannya juga, dia pun pergi menyusul si kembar yang sudah masuk ke dalam kamar Arga. Jingga dan Angkasa duduk berhadapan dengan Selva. Keduanya baru sadar jika Selva sudah tak lagi mengenakan kursi rodanya, kali ini dia datang dengan tongkat bantuan. Tandanya, sudah ada kemajuan pada kaki Selva. Apalagi, sudah sangat lama Jingga dan Selva tidak bertemu. Aku minta maaf jika kedatangan menimbulkan masalah tapi, aku tidak bicara tentang Delvin pada si kembar. Tadi aku dan Arga hanya mengobrol tentangmu saja. Selva menerangkan lebih dulu karena takut Jingga salah paham dengannya. Tujuanmu datang ke sini untuk soal Delvin, dia ingin bertemu si kembar. Sela Selva yang mana membuat kedua alis Jingga menukik tajam. Bertemu anak-anakku. Untuk apa? Arga dan Artan tidak ada urusannya dengan Delvin sejak pria itu menolak kehadiran mereka. Tapi Delvin masih berhak atas si kembar, Jingga. Dia masih punya hak sebagai ayah kandung. Seru Selva tak mau kalah. 31.
Jingga beranjak berdiri, angkasa sudah memintanya tenang tapi tak ditanggapi oleh wanita itu. Kali ini, emosi Jingga kembali naik. Matanya menatap tajam pada Selva yang tak takut sama sekali saat menatapnya. Justru, Selva menatapnya dengan penuh pendirian. 77. Hak. Dia sudah membuang haknya sendiri. Dia memintaku untuk tidak mengakuinya sebagai ayah pada kedua anak yang merindukan sosok seorang ayah. Setelah tahu keberadaan si kembar, dia sama sekali tidak menunjukkan perannya sebagai seorang ayah. Terus, kenapa sekarang dia minta diakui haknya? Jingga, Delphine sudah berubah. Aku lihat, dia sudah menyesali perbuatannya. Dia merasa bersalah pada Arga dan Artan. Dia ingin bertemu dengan kedua anaknya untuk meminta maaf. Lirik Selva dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Apalagi, aku belum bisa memberikannya keturunan. Entah, bisa atau tidak. Aku memberikan dia anak. Lanjut Selva. Angkasa meminta istrinya duduk kembali. Dia memberi isyarat pada wanita itu agar tenang dan berbicara dalam kondisi kepala yang dingin. Jika keduanya sama-sama berperang emosi, akan semakin kacau dan tidak menemukan solusi. Selva, begini. Kamu tahu masalah Jingga dan Delphine sebelumnya bukan? Untuk saat ini, kami belum bisa memberikan izin si kembar bertemu dengan Delphine. Alasan pertama, mereka tidak tahu jika Delphine saat ini berada di dalam penjara. Kejadian saat itu juga cukup membekas di ingatan Arga. Dia tidak mau bertemu Delphine. Mendengar namanya saja, Arga sudah menangis. Selva menggelengkan kepalanya tidak percaya, tidak mungkin. Tidak percaya. Aku akan memanggil Arga. Angkasa meminta pelayan untuk memanggil Arga datang kepadanya. Tak lama, Arga datang dengan tatapan bingungnya. Arga, kemari. Angkasa merangkul Arga dan mengelus lembut bahunya. Mau bertemu dengan ayah Delphine. Pertanyaan Angkasa langsung direspon oleh Arga. Anak itu menggeleng kuat, tubuhnya bergetar hebat. Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis, seolah hatinya tengah menolak sesuatu yang sangat menyakitkan. 1. Akun ingin di sini, aku ingin di sini. Jingga yang melihat anaknya seperti itu langsung memeluknya. Kamu lihat, Arga takut bertemu Delphine. Aku dan Jingga berencana membawanya ke psikolog anak. Apa yang Delphine lakukan saat itu, sangat membekas bagi Arga. Untuk itu, Arga dan Artan belum bisa bertemu Delphine dalam waktu dekat. Ucap Angkasa dengan tegas. Selva pulang dengan perasaan kecewa, dia gagal membawa si kembar pada Delphine. Dirinya tahu bagaimana pria itu menyesal dan ingin bertemu dengan kedua putranya. Hanya saja, kelakuan Delphine membuat putranya menyimpan ingatan yang sangat membuatnya ketakutan. Katakan pada Delphine, aku tidak akan membuat Arga maupun Artan membencinya. Bagaimanapun, dia ayah kandung mereka. Hanya perlu waktu, untuk menyembuhkan luka keduanya. Ucap Angkasa sebelum Selva menaiki taksi yang dia pesan. Selva mengangguk, aku akan sampaikan pada Delphine. Terima kasih, Om, ucapnya. Selepas kepergian Selva, Angkasa kembali masuk. Dia melihat Arga berada di pelukan Jingga. Sejak tadi, anak itu tidak mau melepas pelukannya dari sang bunda. Padahal dulu, Arga sangat ingin bertemu dengan ayah kandungnya. Tapi sekarang, pertemuannya dengan Delphine seolah seperti hal yang sangat menyeramkan untuknya. 78. Jingga menatap pada Angkasa, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Beberapa waktu ini keduanya perhatikan tingkah dan segala respon Arga ketika mendengar nama Delphine. Hatinya seolah masih menyimpan rasa bersalah pada Jingga, juga tidak menyangka jika selama ini ayah yang dia sangat diinginkannya untuk bertemu ternyata jauh dari pemikirannya. 4. Dia tidak akan mengambilku dan Artan kan? Bunda, Arga mau sama bunda. Jangan kasihkan Arga ke ayah lama, Arga di sini aja sama bunda dan ayah Angkasa. Pinta Arga, nada suaranya terdengar serak. 2. Lia, Arga akan selalu sama bunda. Jangan menangis, bunda di sini. Bisik Jingga.
Dia tidak pernah mengharapkan ketakutan Arga pada Delphine, sama sekali tidak. Melihat putranya yang seperti ini, Jingga juga merasa tersakiti. Aku udah up ini dari jam 12, ternyata nyangkut. M4 lampu selesai, malah nyangkut 5:79. Gara-gara motor. Malam harinya Tania dan Ferdi datang menjenguk putri mereka yang dikabarkan baru saja terjatuh siang tadi. Sejak datang, Tania tidak berhenti mengomeli Jingga. Sampai-sampai, wanita hamil itu lelah mendengarkan omelannya. Tertekan. Jelas saja, omelan Tania seolah menyudutkan dirinya yang salah. Mama kan sudah bilang, beli perlengkapan bayi itu di umur kandungan 7 bulan. Jangan 5 bulan, Jingga. Kenapa sih? Kamu tuh selalu ngeyel kalau dikasih tahu. Coba kalau terjadi apa-apa sama kandunganmu gimana? Untung aja gak kenapa-napa. Oh, Ma, udah Ma. Kasihan anaknya loh. Tegur Ferdi. Papa diem deh. Pas hamil Arga dan Artan dia berenang malam-malam, akhirnya pendarahan karena jatuh dan harus bed rest 1 bulan full. Untungnya bertahan, kalau enggak. Emang nih anak satu harus dikasih omelan dulu baru sadar. Tampaknya Tania sudah gregetan dengan tingkah putrinya. Angkasa menatap istrinya yang terlihat bersalah, dia tak tega melihat wanita itu terus dimarahi. Jelas saja, itu akan membuat Jingga mengalami tekanan. Tidak ingin berlanjut, Angkasa memilih menengahi. Ma, sudah tidak apa-apa. Jingga terlalu antusias dengan bayi kembar kami. Jangan dimarahi terus, kasihan. Ucap Angkasa membela istrinya. Tangannya pun sejak tadi balik mengenggam lembut tangan Jingga yang mencengkramnya kuat. Kalau istrimu minta aneh-aneh, jangan dikasih. Ingat Sa, Jingga ini keras kepala. Sudah kejadian pun dia belum ada kapoknya, kalau dibiarin bahaya. Peringat Tania. Liama, Jingga juga pasti udah enggak mau lagi kejadiannya terulang. Aku yang seharusnya lebih jaga dia, karena Jingga dan calon anak kami adalah tanggung jawabku. Kalau ada apa-apa lagi, Marna marahi saja aku jangan Jingga. Ucap Angkasa membelas sang istri. Ditambah, Jingga memasang raut wajah memelas. Tania yang mendengar itu memasang ekspresi tidak percaya. 4. Terserah kalian deh ya. Pokoknya Mama peringatkan, beli perlengkapan bayi setelah usia kandungan 7 bulan. Sampai berbusa Mama ngomong sama kalian. Tania beranjak pergi, meninggalkan Jingga dan kedua pria berbeda usia di dalam kamar. 3. Ferdi menaikkan bahunya acuh, dia masih santai duduk di sofa sembari menikmati cemilan yang ada di kamar menantu dan putrinya. Sudah biasa telinganya mendapati omelan sang istri. Marahnya Tania hanya sebatas wajar. Wanita parubaya itu memiliki rasa ketakutan yang berlebihan sejak dulu. Jadi, Ferdi sudah biasa menanggapinya. 2. Kata dokter bayinya sepasang atau salah satunya. Tanya Ferdi. Belum tahu Pak, nanti mau acara gender reveal aja sekalian. Lia kan sayang. Jawab Jingga dan meminta persetujuan Angkasa. Aku ikut Jingga Pak. Ferdi mengangguk paham. Acara itu memang sedang viral saat ini. Apalagi, Angkasa dan Jingga ingin membagikan momen bahagia mereka pada yang lain. Tak masalah, untuk biaya Ferdi yakin jika Angkasa sangat mampu. 80. Bagaimana perusahaan mendiang orang tuamu Sa? Angkasa terdiam sebentar sebelum menjawabnya, asisten papa yang pegang untuk sementara Pak, Kak Erwin masih mengasingkan diri. Entah sampai kapan, tanggung jawab diserahkan sepenuhnya pada asisten papa. Kamu yakin dia orang terpercaya? Tanya Ferdi dengan satu alis yang terangkat. Yakin, aku juga sesekali memantau laporan yang asisten papa laporkan. Tidak ada masalah, semuanya berjalan normal. Terang Angkasa. Ferdi menganggukkan kepalanya, dia yakin Angkasa sudah menimbang semuanya. Jika fokus pada dua kerjaan, pria itu pasti keteteran dan tak memiliki waktu banyak bersama keluarga kecil. Makanya, semua urusan diserahkan pada orang lain dan Angkasa hanya mengeceknya secara berkala. Sementara itu si kembar dan Nara tengah berada di halaman belakang.
Penjaga rumah tengah membantu Arga melajukan motor barunya. Untungnya, halaman belakang rumah angkasa sangat luas, sehingga si kembar bebas melajukan motornya ke arah manapun. 1, 2, 3. Arga melajukan motornya dengan kecepatan sedang, dia membelokkan setirnya dengan lihai. Nara dan Artan cukup merasa kagum melihat cara Arga bermain. Dengan penuh percaya diri, Artan menaiki motornya dan meminta paman penjaga untuk membantunya. Jangan dilepacin loh om. Jangan dilepacin. Nanti Altan jatuh. Peringat Artan. 6. Kalau ndak dilepacin gimana lodanya berputar Altaan. 2. Nanti Altan jatuh kalau dilepacin. Artan ingin lincah seperti Arga. Namun, dia juga takut dilepas. Apalagi, berkendara sepeda dua saja dia belum bisa. Minimal bisa sepeda dulu tuan kecil. Ucap paman penjaga yang mana membuat Artan membulatkan matanya. Om lemehin Altan. Ya kudah lepacin. Altan Bika, lihat ini. Artan meminta untuk dilepas, ia mulai menarik gas motornya dan seketika motor itu melaju dengan kencang. Sampai-sampai, kepala Artan terlalu ke belakang seolah tertabrak oleh angin. 7. AYAAAAH AYAAAAH TOLOO000NG. Oh, Arga menghentikan motornya di sebelah Nara, dia syok melihat Artan yang melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Begitu juga dengan Nara, dia sampai terbengong melihat Artan yang mengendarai asal motornya. Penjaga sudah berlari mengejarnya dengan panik, sampai memanggil temannya yang masih berjaga di depan pintu utama. ALTAN mau BELENTI, ALTANNDA mau TELCIKCAAA. ALTANNDA cuka makan ANGIN. ALTAN cuka LEMPEEL. AYAAAH. Sudah ku bilang Dianda Bika, nyungceplah setelah ini. Gumam Nara. 6. Angkasa yang mendengar teriakan Artan segera berlari keluar rumah. Kebetulan, motor yang dikendarai Artan mengarah padanya. Sementara di belakangnya terdapat kolam ikan yang lumayan besar. Maka dari itu, Angkasa dengan sigap menarik Artan dari motornya dan membiarkan motor itu jatuh ke kolam ikan. 3:81. Brak. BYURRR. Nafas Artan terdengar memburu, raut wajahnya tampak pucat pasi. Kedua tangan gembulnya mencengkram erat lengan Angkasa yang menahan tubuh gembulnya. Untungnya, Angkasa datang telat waktu. Jika tidak, bagaimana nasib anak itu nantinya? 3. Artan mengangkat pandangannya, menatap polos pada Angkasa dengan nafas memburu. Kalah motolnya ndak mau diatul Altan jadi nyungcep, bukan kalah Altan. Cicitnya. 13. Astaga, Artaan. Jingga berjalan cepat mendekati Angkasa, dia langsung menarik anaknya dan mengecek keadaannya. Untungnya, tidak ada luka lecet sama sekali. Angkasa menurunkan Artan, dia lalu mendekati motor putranya yang sudah diambil oleh kedua penjaga rumahnya. Ya seperti dugaan, motor Artan rusak parah di bagian depan. Bahkan, ada ikan yang terperangkap di sela mesinnya. Artan yang melihat nasib motornya hanya bisa melongnol. Macuk belita itu, motor Artan nyungcep makan kolban ikan belang-belang ndak pakai kinkel. Gumam Artan dengan polosnya. 4. Angkasa yang tadinya tegang mendadak terkekeh, dia langsung mencubit gemas pipi gembul Artan. Ingin kesal, tapi anak itu juga tidak tahu bagaimana cara melajukan motor yang benar hingga jatuh seperti ini. Kan cudah nalabilaang, nyungcep benelankan. Nailek cepeda dulu, Bika dulu balu naik motor. Bandel. Omel Nara sembari berkacak pinggang. 4. Artan memilin jari jemarinya, bibirnya mengerucut sebal. Dia melirik pada Arga yang menatapnya tajam, seolah ingin mengamuk saat ini juga. Tak ingin disalahkan, Artan kembali melakukan pembelaan. Tadi Altan culuh motolnya belhenti Dianda mau belhenti, kenapa kalah Altan? Lirihnya. Mau Altan culuh dia tidul, ndak mau dia tidul Altaan. Kamu kira dia manusia. Dia motol Altaan. Cikeliput kamu culuh tidul aja di belak,
karena ndak ada pikirannya dia altaan. Cama kayak motol, ndak ada pikirannya. Gemas Nara, ingin rasanya dia meraup wajah Artan yang berpura-pura polos itu. 12. Ya Altan ndak tahu dia ndak ada pikirannya, kenapa kalah Altan lagi. Cicit Artan. 3. Nara akan mendekati Artan, tapi Arga memeluknya dari belakang menahan anak itu agar tidak menambahkan masalah yang ada. Sudah Nara. Pengen Nala galuuk mukanya, telus carembelin pakai ikan belang. 2. Nala aja, kan lemaknya Nala lebih banyak dari Altan. Setelahnya Artan berlari kencang, menghindari Nara yang berhasil lolos dari Arga dan mengejarnya. Apa Altan bilang hah? KEMALII. Nala JEWEELBIBILNYA. EKHEEEBUNDAA. Semua orang yang ada di sana hanya bisa menggelengkan kepala dan membiarkan keduanya saling kejar-mengejar. 82. Tanpa ikut campur. 2. Maaf kesiangan, baru beres kerjaan. 83. Cuman ayah yang bisa. Artan tak lagi berani melajukan motornya sebelum dia dapat mengendarai sepedanya dengan baik. Yah, setidaknya anak itu ada waktu kapoknya. Jika tidak, Angkasa dan Jingga tidak tahu lagi harus bagaimana menegurnya. Kalau Arga, keduanya tak memusingkannya sebab Arga tahu tentang dirinya sendiri. 1. Bunda, kapan adik keluar? Nda bocan meleka olang di dalam pelut cempit. Enak bel napas liang kayak Altan ini. Ucap Artan secara tiba-tiba. Padahal tadi anak itu sedang menggambar. Entah mengapa tiba-tiba bertanya soal adiknya. Masih 3 bulan lebih, kenapa memangnya kalau adik keluar? Jingga menjawabnya santai, sambil melahap potongan buah yang Angkasa berikan. Dia termasuk orang yang sulit memakan buah jika tidak disodorkan secara langsung. Kalau adik keluar, Altan mau culuh dia mandiin Cijelapah. Capek Altan mandiin Cendili, nanti catu adek lagi Altan culuh. Altan yang punya kucing kenapa adek yang diculuh? Protes Nara tak terima. Dia tidak mau kedua adik kembarnya nanti akan sering disuruh Artan. Kata Ci Gemblot adek itu buat diculuh tahu ndak. 2. Artan. Artan dan Nara sama-sama menoleh pada Arga. Keduanya bingung ketika Arga membuka bungkus jajannya dan memberikan bungkusan yang sudah kosong itu pada Artan. Maksudnya apa ini Bluo? Tanya Artan heran. 4. Buanglah. Heh. Kenapa culuh-culuh Altan? Altan kan. 2. Tadi kamu bilang adek itu gunanya untuk disuruh. Ya udah, buanglah sarempa abang. Sela Arga memperjelas maksudnya. 8. Kedua alis Artan langsung menukik tajam. Dia membuang sampah itu dengan keadaan setengah hati. Begitulah Arga, dia akan membalikkan kata Artan dengan sebuah tindakan. Berbeda dengan Nara yang memakai otot leher sama dengan Artan. Jingga yang melihat hak itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. 5. Duh. Jingga merasa kaget dengan sebuah tendangan kencang di perutnya. Biasanya hanya tendangan halus saja, tapi sekarang ini tendangannya sangat kencang. Kenapa Bunda? Arga mendekati Jingga, raut wajahnya terlihat khawatir. Begitu juga dengan Nara dan Artan yang langsung menghampirinya. Coba sini, mana tangan kalian? Jingga bersemangat, dia menarik tangan ketiga bocah menggemaskan itu dan menempelkannya di perutnya. Tak lama, tendangan kembali dia rasakan. Raut wajah ketiga anak itu tampak pias, syok, dan tidak menyangka. Gelak, heboh Artan, dia sampai menempelkan pipi gembulnya pada perut bulat sang bunda. Dia gerak. Heran Arga. 84. Wah, kelen. Nara kembali merasakan tendangan dari calon dua adiknya yang masih di dalam perut. 1. Angkasa baru saja kembali, dia heran melihat ketiga anaknya sedang berebutan ingin menempelkan wajah di perut istrinya. Ada apa? Angkasa yang baru saja datang tidak tahu menahu soal yang terjadi. Kenapa? Tanya Angkasa sembari mendudukkan dirinya di sebelah sang istri. Si kembar nendang, ucap Jingga. Benarkah? Angkasa ingin tahu,
dia belum pernah merasakan tendangan calon dua buah hatinya. Setiap kali Jingga katakan keduanya bergerak, saat angkasa menyentuh perutnya keduanya langsung diam kembali. Jingga menarik tangan suaminya, menempelkannya pada perutnya. Tak lama, tendangan kembali dirasakan. Mata angkasa langsung berkaca-kaca. Dia sampai menyingkirkan kepala ketiga bocah menggemaskan itu dari perut Jingga agar kepalanya dapat diletakkan di sana. Enak kali gecelnya ayah, gumam Nara, terbengong atas sikap angkasa padanya. 3. Angkasa tersenyum haru, dia menggigap singkat pipi istrinya dan memeluknya. Pertama kali aku bisa merasakan tendangan bayi dalam perut. Sangat lucu, menggemaskan mereka. Memangnya saat Nara di kandungan kamu enggak pernah ngerasain tendangannya? Tanya Jingga heran. Angkasa menggeleng pelan, Nara jarang nendang, mungkin. Aku enggak seperhatian itu dulu, ya mungkin karena aku juga jarang ada di rumah. Pekerjaanku sebagai pilot juga saat itu banyak menyita waktuku di luar. Jingga mengangguk paham walau dia merasa ada yang aneh. Anak pertama pastinya selalu ditunggu oleh pasangan suami istri yang baru saja menikah. Tidak mungkin jika angkasa tidak menantikan pertumbuhan calon anaknya yang masih ada di dalam perut. Tapi ya, Jingga tidak mau memperkeruh keadaan dengan bertanya hal lainnya. 2. Kenapa pas aku jenguk mereka gak nendang? Pertanyaan angkasa membuat senyuman Jingga luntur seketika. Ada anak-anak di sini. Desis Jingga kesal. Keduanya lalu melirik pada ketiga bocah menggemaskan yang sedang mengerjapkan mata. Emang adeknya Bika dijenguk? Jingga langsung menepuk keningnya pasrah mendapati pertanyaan dari Nara. Tak lama Artan pasti menyahut, tinggal Arga menyimpulkan bagaimana cara adiknya bisa dijenguk. Lia, Bika dijenguk. Heran Artan menambahi. L2. Angkasa mengempat ruk kepalanya yang tak gatal. Sekarang, bagaimana dia menjelaskannya? Yang bisa jenguk adek cuman ayah aja, yang lain enggak bisa. Jenguknya itu cuman malam hari, enggak boleh ada yang tahu dan tanya. Kalau banyak tanya, adeknya marah. Jelas angkasa. Oh. Ketiga benolcah menggemaskan itu terdiam, menatapnya dengan tatapan polos sambil matanya mengerjap pelan. Jantung angkasa berdegup kencang menunggu respon ketiga anak itu. Jingga pun sama, dia berharap ketiganya selesai dari pertanyaan mereka. 1. 85. Kalau Chiang Halin Dabo. ARTAAN, ARGAA, NARAA, es pisang hijaunya udah jadi ini. Teriak Tania dari dapur. Hal itu, membuat ketiga anak menggemaskan itu langsung berlari ke dapur karena tak mau kehabisan. Angkasa dan Jingga akhirnya bisa menghela nafas lega. Kini, dengan leluasa angkasa memeluk Jingga dan menempatkan kepalanya di sela leher wanita cantik itu. Mumpung anak-anak lagi sama mama, ayo. Kemana? Bingung Jingga. Jenguk si kembar, kayaknya tadi mereka ngasih sinyal karena semalam enggak dijenguk. Ucap angkasa yang mendapat tepukan manja dari Jingga. Kamu ini ya. Angkasa tertawa. Dia pun membawa Jingga ke kamar untuk bermanja ria. Padahal, hari masih siang tapi pria itu sangat tidak mengenal waktu. Jingga baru saja selesai mandi, dia keluar kamar mandi lebih dulu dari angkasa. Sebab, masih ada ritual yang pria itu lakukan di dalam sana. Sambil menunggu, Jingga mengeringkan rambutnya di tepi ranjang dengan alat pengering rambut. Tapi tiba-tiba, ponsel angkasa bersereng. Membuat Jingga mengalihkan pandangan padanya. Sela. Siapa Sela? Gumam Jingga saat melihat nama yang tertera panggilan masuk itu. Saat akan mengangkatnya, sambungan terputus. Jingga yang melihat itu jadi merasa takut dan khawatir, perasaannya mendadak cemas. Berbagai kecurigaan berputar di otaknya. Enggak bisa dibiarkan ini. Tumben banget Angkasa punya kontak nama perempuan. Jingga bersungut kesal, dia meletakkan alat pengering rambut miliknya dan kembali masuk ke kamar mandi. Angkasa yang sedang fokus mencukur jengnya terkejut melihat kedatangan istrinya yang secara tiba-tiba. Apalagi,
saat wanita hamil itu mengambil pisau cukur miliknya. Mungkin Jingga ingin membantunya mencukur, jadi angkasa biarkan saja. Tumben kamu mau bantu aku cukuraan. Kan aku jadi siapa Sela? Jingga menahan pisau cukur itu tepat di leher angkasa. Hal itu, membuat tubuh angkasa mematung dan melirik takut pada istrinya. Sela itu anak bagian gudang, dia. Liakah? Kenapa harus dinamain Sela, kenapa enggak anak gudang aja? Curiga Jingga dengan mata menyipit dalam. Dia cowok sayang. 44. Heh.